ini apa dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi telah dihantar Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk memberitahu kepada umat manusia bahwasanya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan umat manusia hidup di dunia dan di akhirat hanya dalam amalkan agama ini secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan dalam pangkat yang tinggi, dalam harta yang melimpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan di dalam pangkat yang tinggi, maka Fir'aunlah orang yang paling berjaya hidupnya. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun ini telah dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tenggelamkan di lautan. Sedangkan orang-orang yang mencari kebahagiaan di dalam harta, Allah sudah contohkan, yaitu seperti Qarun lanatullah alaihi. Yang tadinya Fir'aun ditenggelamkan di lautan, yang ini Qarun Allah tenggelamkan di dalam tanah bersama harta-hartanya. Apa ada dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Telah dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat sekarang ini tidak ada seorang ibu atau seorang ayah yang mau memberi nama anaknya Fir'aun ataupun Qarun. Ada Pak? Kita dengan nama anak orang itu Qarun. Jangankan diberi nama, dipanggil Qarun atau Fir'aun saja kita marah Pak. Kita akan marah. Qarun, pasti kita akan marah. Karena ini adalah orang-orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa adanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Persoalan kehidupan kita ini telah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita ujian di sekolah, kita diberi soal, kita akan disuruh mencari jawabannya sendiri. Sedangkan begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan persoalan kepada kita, masalah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah berikan langsung jawabannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya tinggal contoh-contoh saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita hidup kita bahagia, kita contoh orang-orang yang telah sukses hidupnya di dunia. Bukan di dunia saja ada sukses Pak, tapi di akhirat juga telah sukses, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang yang telah diberi gelar yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah. Banyak Pak, 124.000 Pak, banyaknya sahabat. Yang kita tahu kan, yang kita tahu hanya sahabat-sahabat yang besar saja Pak. Masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Ini yang mereka telah diberi gelar radhiyallahu anhu Pak. Mereka ini telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum tahu Pak, apakah Allah telah ridha kepada kita ataupun belum Pak. Tapi kita tetap berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa apabila Allah Subhanahu wa taala sahabat ini telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena para sahabat ini memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini sahabat yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala.
Harta tidak bisa berikan kebahagiaan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat tidak bisa berikan kebahagiaan tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga istri Pak tidak bisa berikan kebahagiaan tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Pak. Baik itu uang kita yang kita kumpulkan hari-hari tidak bisa berikan kita kebahagiaan Pak tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Emas, perak, intan, berlian ini sama-sama tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Satu tumpukan pasir, yang satunya tumpukan emas, yang satunya tumpukan berlian. Ini sama-sama tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sahabat tidak terkesan Pak, ini emas, ini pasti sama-sama saja. Kalau kita bagaimana Pak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Melihat tumpukan emas, mungkin mata kita akan melalak. Begitu tumpukan uang, mata kita akan melalak. Kalau pasir, kita biarkan saja, tidak kita hiraukan. Begitulah keadaan iman kita para sani kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu ucap kalimat la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga. Siapa Pak sekarang ini yang kita lihat yang meninggal dunia ucapkan kalimat la ilaha illallah? Hampir tidak ada. Kita perhatikan apa di Allah Subhanahu wa taala. Yang ada jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal, yaitu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sahabat Pak, semua para sahabat ini yang mati ucap kalimat la ilaha illallah. Kalau ada sahabat yang tidak mampu ucap kalimat la ilaha illallah, ini akan menjadi dipertanyakan Allah SWT. Aneh nampaknya, sahabat tidak bisa ucap kalimat la ilaha illallah. Kalau saat sekarang Pak, kita kalau ada orang ucap kalimat la ilaha illallah meninggal, dianggap aneh. Tapi kalau orang meninggal biasa-biasa saja Pak. Sampai matanya belalak, terkejang-kejang ya. Meraung-raung, kita tenang-tenang saja. Sedangkan kehidupan di akhirat itu Bapak dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang kekal. Kalau di sana kita bahagia, akan bahagia selama-lamanya. Kalau di sana kita sengsara, kita akan sengsara selama-lamanya. Di dunia ini Pak tetap kita berusaha mencari bekal untuk kehidupan di akhirat itu. Bukan di akhirat nanti Pak kita cari. Sekarang Pak, jangan kita mengundur-undur waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak jangan menunggu besar dulu baru mau beribadah, baru mau salat. Orang remaja jangan menunggu tua dulu baru untuk mau beramal, baru mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak tahu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti umur kita ini diibaratkan buah kelapa. Bagaimana itu buah kelapa? Bukan yang masak saja yang jatuh, tapi mambang jatuh, yang muda tahu, yang muda jatuh, yang tua pun jatuh, apalagi yang tua. Doa dia dimana semua. Begitu kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala. Ada dia baru lahir, baru dia langsung meninggal. Sedangkan belum dia lahir sudah dikandungan sudah meninggal. Ada yang usia anak sudah meninggal, ada remaja sudah meninggal, apalagi yang tua banyak yang sudah meninggal. Jadi apa dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dunia ini susah sementara. Kalau kaya kita juga kaya sementara.
punya rumah sementara, punya mobil sementara, punya istri juga sementara. Rabbana subhanahu wa ta'ala, segala serba sementara. Yang kekal hanyalah di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin nanti sudah berada di dalam kubur, Pak. Di dalam kubur kita baru kita tahu, baru kita menyesal. Minta dibalikkan ke dunia. Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Minta dibalikkan ke dunia untuk beramal walaupun sesaat saja. Tapi Pak, tidak ada lagi harapan. Kalau sudah masuk kita ke dalam tutup kubur, tidak ada lagi harapan untuk beramal ke muka bumi ini. Saat sekarang ini kita harus beramal, Pak, untuk bekal kehidupan di akhirat. Tidak banyak Allah di subhanahu wa ta'ala, cukup dua saja, yaitu iman dan amal soleh. Kita perbaiki iman kita, kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bekal kita untuk kampung akhirat kita. Orang-orang yang dahulu bersama dengan kita sekarang tidak ada lagi. Mereka tidak dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Kakek-kakek kita juga dulu bersama kita, sekarang ini tidak ada lagi. Kemana mereka, Pak? Mereka telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah buktinya, kehidupan dunia ini tidak kekal, hanya sementara. Miskin sementara, kaya sementara. Maka diumumkan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita meneruskan kerjanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kerja dakwah. Inilah kerja yang paling besar Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala. Dahulu yang mengerjakan usaha dakwah ini para nabi, Pak. Kemudian para nabi tidak ada lagi dilanjutkan oleh para sahabat. Sekarang sahabat tidak ada lagi Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala. Apakah dakwah ini akan berhenti? Tidak, Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah lantik umat ini, Pak. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ada umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Inilah, Pak, bukan bupati, bukan presiden, bukan gubernur yang melantik kita, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala melantik kita untuk buat kerja dakwah ini. Siapa saja orang, Pak, wajib untuk buat dakwah ini. Dakwah artinya mengajak, Pak. Mudah kita mengajak, Pak. Tidaklah harus kita masuk pada pesantren dulu, Pak. Anak kecil saja bisa dia berdakwah, remaja bisa berdakwah. Mengajak, ayo Pak, kita sholat, orang sudah azan di masjid, gitu aja, Pak. Ayo kita sholat ke masjid, ayo kita baca Quran, ayo kita sholat tahajud, Pak. Ayo kita baca Al-Quran, ayo kita berzikir, mengajak. Ayo kita mendengarkan ceramah. Siapa bisa berdakwah, Pak? Dia dimainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu para nabi berkata, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kamu akan berjaya, Pak. Karena Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, orang yang pernah di dunia ini hidup, sekali saja diucap kalimat la ilaha illallah, tidak beramal dia, Pak, maka dia nanti di akhirat akan dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk neraka dulu sekian lama, begitu lama, baru dimasukkan ke dalam surga. Sekecil-kecilnya iman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Apakah tidak mau kita, Pak, dikasih surga 10 kali lipat dunia, Pak? Di dunia saja satu kapal saja kita dikasih sawit, satu hektar aja kita dikasih sawit, begitu senang kita, Pak. Dikasih tanah satu kapal buat rumah, kita sudah bahagia, sudah senang. Apalagi di akhirat, Pak, dikasih surga 10 kali lipat dunia. Ada apa dengan Allah subhanahu wa ta'ala?
bagaimana kerisauan kita ini juga mengalir kepada saudara-saudara kita. Kita ajak saudara-saudara kita jumpai saudara-saudara kita, kita datangi, kita bawa mereka untuk masuk ke dalam masjidnya Allah, ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka akan mendapatkan suasana para malaikat. Kita akan mudah untuk menceritakan perkara-perkara agama kepada mereka. Karena yang paling penting dunia ini adalah perkara iman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara agama. Rohnya dunia ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini tidak lagi ada agama, maka dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi ada agama di dunia ini, dunia belum dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita diminta untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengorbankan harta dan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita siap Bapak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Maaf subhanahu